Baiklah, Untuk kasus untuk ketiga. ya, untuk kasus ketiga ini saya akan berkolaborasi bersama Ibu Zulfi. Saya sebagai coach, Ibu Zulfi sebagai coachee. Bisa dimulai Bu Zulfi? Iya, Bu, bisa. Baiklah. Halo Bu Zulf, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana? Saya juga alhamdulillah sehat. Saya perhatikan kenapa hari ini Ibu kelihatan murung. Iya nih, Bu. Saya galau, Bu. Bingung mau cerita sama siapa. Galau kenapa, Bu? Mungkin Ibu bisa berdiskusi bersama saya mengenai kegalauan yang Ibu rasakan. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari diskusi kita ini? Nggak tahu nih, Bu. Bawaannya pusing dan mau marah rasanya. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Boleh saya tahu apa yang membuat Ibu menjadi galau dan pengen marah? Iya, saya heran ya, Bu. Kenapa ya kepala sekolah tiba-tiba marah sama saya? Ada lagi? Terus marah kenapa? Pasti ada suatu hal yang membuat kepala sekolah menjadi marah. Iya, jadi gini Bu, kemarin kan saya supervisi oleh pengawas sekolah. Kata pengawas sekolah, ada beberapa hal yang harus saya perbaiki. Kemudian tiba-tiba kepala sekolah memanggil saya dan langsung menegur saya. Coba Ibu ceritakan, kenapa kepala sekolah bisa menegur Ibu? Sebenarnya saya sudah melaksanakan pembelajaran seperti biasa yang saya lakukan. Saya juga sudah membawa media pembelajaran, Bu. Mungkin ada hal lain yang membuat kepala sekolah marah atau menegur Ibu? Iya sih Bu, ada satu hal yang membuat saya merasa kurang puas dengan pembelajaran saya. Kemarin saya tidak membawa buku referensi dan buku pegangan saya dalam belajar, Bu. Nah, mungkin hal itulah yang menjadi penyebab kenapa kepala sekolah bisa marah terhadap Ibu. Iya, jadi karena kemarin itu saya terburu-buru. Jadi saya lupa Bu membawa buku teks untuk mengajar. Tapi saya tidak habis pikir kenapa ya saya bisa lupa membawa buku teks itu. Sebelum melakukan supervisi, apakah tidak ada pemberitahuan terlebih dulu kalau akan supervisi? Apakah Ibu belum mempersiapkan secara matang? Kepala sekolah sudah memberitahu saya jauh-jauh hari kalau pengawas akan mengadakan supervisi. Saya sudah mempersiapkan semuanya, Bu. Tapi ada satu yang saya lupa, buku teks, karena saya tidak membaca RPP. Saya mengerti. Kenapa Ibu tidak membawa buku teks? Ibu sudah membawa RPP tapi lupa untuk membacanya. Makanya Ibu mempersiapkannya kurang maksimal. Selain itu ada kendala lain? Iya, saya baru ingat, selain saya lupa baca RPP, saya juga kurang persiapan. Saya lupa mengecek perlengkapan mengajar saya. Saya kira dengan membawa media itu saja sudah cukup untuk saya mengajar. Oke, saya mau tanya, apakah selama ini Ibu sudah membuat rencana pembelajaran sebelum pembelajaran itu dilakukan? Saya selama ini sudah membuat rencana pembelajaran, hanya saja tidak konsisten saya lakukan, Bu. Bagaimana dengan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebelum supervisi pengawas ini dilakukan? Saat supervisi bersama kepala sekolah, saya sudah melakukan pembelajaran dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Kalau boleh saya simpulkan, pada supervisi kali ini Ibu kurang fokus dan kurang terencana dengan baik dalam pembelajarannya. Sehingga saat supervisi kurang maksimal hasilnya. Iya nih Bu, mungkin karena saya merasa grogi dan terburu-buru sehingga semua yang sudah saya persiapan tidak jadi maksimal, Bu. Baiklah, sekarang Ibu sudah tahu apa penyebab dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini. Terus, apakah ada lagi yang menurut Ibu menjadi hambatan dalam supervisi kali ini?
Sepertinya tidak ada tuh Bu, hanya saja saya kurang fokus dan terlalu terburu-buru sehingga semua yang sudah dipersiapkan menjadi buyar. Cuman itu saja Bu. Kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Ya, pertama saya ingin bertemu dengan pengawas sekolah dan berkonsultasi mengenai persiapan pembelajaran. Kedua, saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai pembelajaran yang baik itu seperti apa. Nah, dari beberapa hal yang sudah Ibu jelaskan tadi, ada nggak yang menurut Ibu menjadi prioritas utama? Biasanya saya membaca dan merevisi RPP untuk saya sesuai dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Itu ya langkah-langkahnya. Menurut Ibu langkah-langkah tersebut sudah baik. Iya Bu, karena menurut saya dengan saya membaca ulang RPP saya bisa membuat media dan strategi pembelajaran yang sesuai dan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira ada hal lain yang bisa Ibu lakukan di rumah atau di sekolah selain membuat jadwal pertemuan dengan pengawas? Ya, saya akan menghubungi pengawas sekolah dan meminta jadwal kapan beliau saya bisa berkonsultasi dengan pengawas dan kepala sekolah. Dan mungkin di rumah saya bisa mengulang pembelajaran saya agar lebih sempurna lagi. Berdasarkan diskusi kita kali ini, apakah Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Iya, mungkin saya yang pertama akan menghubungi pengawas, kepala sekolah, dan saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya yang sudah ditegur oleh kepala sekolah dan pengawas tadi, Bu. Oke, bagus sekali Ibu. Saya suka dengan apa yang Ibu capai dari diskusi ini. Iya, terima kasih ya, Ibu. Nah, sekarang, komitmen apa yang akan Ibu rencanakan dalam menjalankan rencana tersebut? Hari ini saya mau meminta nomor telepon pengawas pada kepala sekolah untuk membuat jadwal konsultasinya, Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk menjalankan rencana ini atau komitmen ini? Ya, saya mungkin akan meminta bantuan teman untuk mengingatkan saya kalau saya sudah ada janji dengan pengawas untuk konsultasi pembelajaran. Selain itu, membantu saya untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Wah, ide yang sangat bagus sekali itu, Bu. Saya yakin pasti Ibu bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih ya, Bu, sudah mau menjadi teman cerita saya, sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Oke, sama-sama Ibu. Kita kan teman, jadi kita bisa saling sharing atau saling membantu atas permasalahan yang kita hadapi. Ya, terima kasih sekali lagi ya Ibu. Berhubung saya ada jam mengajar, mungkin saya bisa izin untuk mengajar dulu ya Bu. Iya Bu, silahkan. Iya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Mantap-mantap, keren-keren.